Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Alfian dari Prodi Teknik Lingkungan Universitas PGRI Adi Buana, angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu entrepreneur, apa itu entrepreneurship, apa itu technopreneur, apa itu technopreneurship. Sebenarnya entrepreneur dan technopreneur adalah pelaku usaha yang sama, tapi perbedaannya adalah technopreneur itu pengusaha yang memaksimalkan teknologi, perkembangan teknologi. Sedangkan untuk entrepreneurship dan technopreneurship juga merupakan suatu hal yang sama, namun perbedaan pada technopreneurship adalah pelaku usaha melakukan aktivitas berbisnis dengan mengoptimalkan atau memanfaatkan suatu teknologi atau perkembangan teknologi. Biasanya entrepreneur itu membuat suatu perusahaan yang pertama, yang kedua itu menemukan dan memecahkan suatu masalah, berpikir imajinasi dan kreatif, oportunistik, dan kemudian bisa mengambil resiko apapun resikonya. Kemudian entrepreneurship atau aktivitas berbisnis ya, biasanya menggunakan metode inovasi, fokus untuk menemukan peluang bisnis dan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Banyak sekali hal tersebut itu terjadi, dan biasanya wirausahawan mencari celah bisnis dari peluang bisnis. Kemudian ada technopreneur. Biasanya technopreneur itu mengembangkan dari layanan baru, kemudian menciptakan cara baru untuk suatu pekerjaan agar lebih mudah, kemudian menggunakan bahan yang baru, kemudian memanfaatkan teknologi, dan menemukan dan memecahkan masalah. Kemudian kita membahas dari technopreneurship yang memanfaatkan teknologi ya. Yang pertama itu teknologi insentif lingkungan, mengkombinasi teknologi dengan kreativitas dan keterampilan kewirausahaan. Jadi tidak hanya mengkombinasikan kreativitas pengusaha saja, tapi pengusaha juga wajib mengkombinasikan antara kreativitasnya dengan teknologi yang baru. Tipe-tipe entrepreneur. Yang pertama adalah entrepreneur sosial, yang kedua entrepreneur serial, yang ketiga entrepreneur lifestyle. Biasanya yang entrepreneur sosial ini inovasi menemukan solusi dari masalah sosial. Terus yang untuk serial yaitu pengambil resiko tinggi dengan banyak ide menarik. Dan yang ketiga lifestyle, membentuk keuntungan dari keahlian pribadi. Fungsi dari belajar kewirausahaan yaitu berani mengambil resiko. Yang kedua, berjiwa salesperson. Ya, yang kita tahu salesperson adalah pandai berbicara, pandai menggait customer, dan lain-lain. Yang ketiga, mencapai tujuan. Biasanya kewirausahaan itu gigih dalam mencapai tujuan agar tujuannya semaksimal mungkin atau secepat mungkin dapat dicapai. Kemudian memiliki jiwa pemimpin atau leadership ya, dan pengambil keputusan yang baik. Kemudian mengidentifikasi dan mengatasi masalah. Biasanya seorang pengusaha itu yaitu pandai mengidentifikasi atau mencari solusi terbaik dalam suatu masalah. Kemudian ada sifat-sifat kewirausahaan. Yang pertama adalah passionate atau bergairah, berkeinginan atau berminat dalam memulai suatu usaha. Kemudian memiliki etos kerja yang kuat, keahlian yang kuat, tekad tinggi, kreativitas, kompetitif. Kemudian yang paling penting itu adalah mulai dari diri sendiri.
Karena jika kita ingin memulai suatu usaha, kita harus yakin pada diri kita sendiri. Kemudian harus berpikiran luas atau open-minded agar kita tidak salah kaprah dalam mengatasi suatu masalah. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah percaya diri. Jika kita ingin memulai suatu usaha, ya kita harus yakin pada diri kita sendiri. Jenis-jenis technopreneurship atau yang biasa dibilang pengusaha yang memanfaatkan suatu teknologi. Yang pertama ada pengembang teknologi. Biasanya pengembang teknologi ini pandai melihat situasi perkembangan teknologi. Biasanya pengembang teknologi adalah menciptakan atau menemukan suatu gagasan baru dari teknologi. Kemudian menggunakan metode ilmiah, lalu membuat dan menemukan perangkat lunak dan aplikasi. Jadi pengembang teknologi biasanya menemukan suatu aplikasi yang cocok di kalangan masyarakat atau bisa digunakan oleh suatu perusahaan. Kemudian ada pengguna teknologi. Balik lagi, technopreneurship ini juga berkaitan dengan pengguna teknologi. Karena teknologi yang ia kembangkan agar bisa dipakai atau digunakan oleh user atau customer. Biasanya mereka itu suka penemuan baru. Evolusi teknologi atau perkembangan teknologi yang sering kita jumpai yaitu robot yang sudah mulai berkembang pesat, kemudian handphone yang sering kita gunakan dan saya gunakan saat ini untuk merekam video saya. Kemudian ada nuklir, kemudian ada media digital atau sosial media yang sering kita gunakan, ada beberapa aplikasi. Kemudian ada penerbangan entah itu jet, roket, ataupun pesawat. Kemudian ada PC ataupun laptop. Kemudian kita membahas tentang inovasi. Apa sih inovasi itu? Apakah dari novel ataupun membuat peluang, atau inovasi itu perubahan nggak sih gitu, ataupun inovasi itu ide nggak sih gitu. Inovasi itu berkaitan dengan hal baru ataupun improvisasi gitu ya. Banyak terdapat pendapat tentang apa arti inovasi dari beberapa penemu atau seseorang ahli. Tapi pengertian inovasi sendiri adalah hasil pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses, dan sistem yang baru yang mempunyai nilai arti secara signifikan. Ya, yang kita tahu, inovasi sendiri memiliki beberapa jenis. Di antaranya yaitu inovasi organisasi. Inovasi organisasi yang sering kita jumpai sekarang adalah work from home, kemudian membuat rencana plan ke depan suatu project atau perusahaan. Kemudian ada inovasi proses. Yang kita ketahui, inovasi proses yang saat ini terjadi adalah menggunakan teknologi by system. Jadi setiap sistem perusahaan yang ada prosesnya biasanya sudah menggunakan mesin ataupun komputer untuk menjalankan suatu proses. Dan untuk yang ada di perkuliahan saat ini yaitu daring. Kemudian ada inovasi produk. Inovasi produk saat ini yang sering kita jumpai ataupun yang saat ini sedang booming yaitu kendaraan listrik yang diciptakan oleh Elon Musk. Kemudian ada baterai baru yang tahan lama. Kemudian ada inovasi pemasaran. Inovasi pemasaran ini bisa dilihat dari kemasan yang mudah dibuka. Kemudian ada sedotan yang dari kertas, yang bisa dibilang itu ramah lingkungan ya. Kemudian ada eco innovation atau inovasi berbasis lingkungan. Biasanya ini bisa kita jumpai pada sedotan stainless atau kemasan yang ramah lingkungan. Dalam suatu usaha,
kita itu wajib memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah research atau pencarian. Kita wajib melakukan pencarian apapun hal yang belum kita mengerti, dan itu bisa digunakan untuk mengembangkan apa yang ingin kita mulai atau apa yang ingin kita capai. Jadi riset dan development itu sangat penting dalam suatu inovasi. Inovasi juga harus didorong oleh usaha, yaitu membawa inovasi di pasar dunia, bersifat lebih beresiko dan harus membawa ide baru. Di dalam video terakhir menjelaskan tentang teknopreneur muda, yaitu bernama Dalton dan Raphael. Mereka adalah contoh anak-anak muda yang mengembangkan ilmu berbisnis berbasis teknologi. Mereka melakukan suatu startup, yaitu mengembangkan teknologi yang mereka punya, yang mereka temukan, untuk bisa menjembatani antara manusia dengan perkembangan teknologi. Tapi seberjalannya waktu, mereka juga didampingi oleh mentor-mentor bisnis yang sangat berpengalaman. Dan hal itu mengindikasikan bahwa ketika kita ingin memulai suatu perusahaan atau memulai suatu usaha, kita juga wajib memiliki mentor untuk menjadikan kita lebih baik dalam memperhatikan aspek-aspek yang akan terjadi ke depannya. Banyak sekali yang mereka korbankan, diantaranya adalah waktu tidur, kehidupan bersosial, dan juga nilai sekolah yang bagus. Karena di usia mereka pada saat itu masih terbilang sangat-sangat muda. Dengan usia 15 tahun, mereka dituntut untuk berpikir jauh ke depan dengan melihat aspek teknologi yang terus berkembang. Begitulah paparan atau penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, karena ini salah satu video review dan ini adalah video pertama kali saya reaction. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.